Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap para siswa putra dan putri dan segenap keluarga besar SMK Palapa Semarang yang sama-sama kita muliakan, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 8 keutamaan puasa yang luar biasa. Yang pertama, pahalanya tidak dibatasi. Keutamaan puasa yang pertama adalah pahalanya tidak dibatasi. Jika ibadah lain telah disebutkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala puasa akan langsung diberikan oleh Allah tanpa diberitakan terlebih dahulu berapa batasan pahalanya. Ibarat seseorang yang bekerja dan telah disebutkan gajinya sekian dan sekian, maka kita bisa memperkirakan berapa hasil yang diperoleh. Namun saat owner perusahaan atau bos kita mengatakan, bekerjalah dan saya langsung yang akan memberikan gaji, bisa jadi hasil yang kita dapatkan di luar dugaan kita, tergantung bagaimana kualitas kerja kita. Sedekah misalnya, sudah disebutkan Allah Azza wa Jalla tentang pahalanya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin abadan sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah berupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipatkan dengan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Sedangkan untuk puasa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman oleh hadis qudsi, Allahu kullu amali bani adam lahu illa shayama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Yang kedua, keutamaan orang puasa adalah bau mulut orang berpuasa akan harum. Meskipun manusia tidak menyukai bau mulut orang yang berpuasa karena tidak sedap, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih harum daripada minyak misik. Tidakkah kita mau berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mulut yang berbau harum, yang dengannya kita dikenali sebagai hambanya yang berpuasa dan memiliki keutamaan saat banyak orang pada hari kiamat dicekam dengan ketakutan dan kekhawatiran. Yang ketiga, keutamaan puasa adalah 2 kegembiraan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isaimi farahatani yafrahuhuma, idza afdara fariha, fa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi." Orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Ketika berbuka dia gembira dengan bukanya, dan ketika bertemu Tuhannya dia gembira dengan puasa. Inilah 2 kegembiraan saat berbuka. Rasa lapar dan haus yang ditahan selama seharian hilang seketika. Bahkan di saat
paling nikmat adalah pada tegukan pertama saat kita berbuka. Terasa panas karena dehidrasi yang juga terobati saat berbuka. Kenikmatan ini tidak pernah dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Demikian juga kegembiraan ketika bertemu Allah di akhirat nanti. Segala ketakutan dan kekhawatiran sirna sebagaimana sirnanya rasa haus dan lapar saat berbuka. Segala kesusahan dan penderitaan saat hidup di dunia akan hilang sebagaimana hilangnya kepenatan dan rasa panas saat berbuka. Ibadah yang keempat adalah keutamaan yang keempat adalah ibadah yang tidak ada bandingannya. Salah satu keutamaan puasa adalah ibadah ini tidak ada bandingannya. Hal itu disabdakan Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Abu Umamah tentang amal yang paling utama. An Abi Amamah annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdalu qala alaika bisawmi fa innahu la illa lahu. Dari Abu Umamah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Keutamaan puasa yang kelima adalah masuk surga. Keutamaan puasa yang tak kalah hebat dari keutamaan lain adalah memasukkan pelakunya ke dalam surga. An Abi Amamah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu marani bi amali yudkhiluni al-jannah qala alaika bisawmi fa innahu la idada lahu thumma ataituhu thaniyata faqala alaika bisiyami. Dari Abu Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya berkata, perintahkan kepada saya dengan sebuah amal yang dapat masukkan saya ke dalam surga. Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Kemudian saya datang untuk kedua kalinya, maka beliau berkata, berpuasalah. Tidakkah kita ingin dimasukkan Allah ke surga yang kenikmatannya sangat luar biasa hingga membuat setiap orang yang mengetahuinya akan menginginkannya. Keutamaan yang keenam adalah puasa adalah perisai, yakni perisai dari perbuatan buruk dan perisai dari api neraka. Mengenai keutamaan puasa ini, Rasulullah bersabda, "Wasyamu jannatu wa idza kana yawma sawmi ahadikum wala yarfud wala yashhab fa in satahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni amartuhu sha'iman." Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Keutamaan puasa yang ketujuh adalah pengontrol syahwat. Ia juga merupakan pengontrol syahwat. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Ya ma'syara syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu 'adu lil bashari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. Keutamaan yang ke-8 adalah menjauhkan dari neraka. Di antara keutamaan puasa adalah menjauhkan pelakunya dari neraka. Satu hari puasa setara dengan penambahan jarak sejauh 70 musim. Ma min abadin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah menjauhkan wajahnya dengan hari itu dari api neraka 70 musim. Tidakkah kita ingin dijauhkan dari neraka yang kedahsyatannya sangat luar biasa hingga membuat setiap orang yang mengetahuinya akan takut pada siksa neraka? Demikianlah 8 keutamaan puasa.
Semoga dengan mengetahui keutamaan-keutamaan puasa tersebut, kita semakin semangat berpuasa dan senantiasa ikhlas dalam menjalankannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.